Nat, kita sambil nunggu ngeset dulu ya. Iya. Bentar deh. Ngomong-ngomong ini apa off the record ya? Apa sih, Bin? Lu tuh bahaya tau. Enggak. Apa? Maksud gua ini apa? Lu beneran ini enggak sih? Lu memposisikan login tuh gimana sih? Kayak ketika gue bercanda login gitu kan. Terus di komentar juga kan ada yang jadi serius gitu. Kayaknya mayoritas juga jadi serius juga. Iya. Nah, lo memposisikannya tuh gimana sih? Kayak lo tersinggung nggak sama orang-orang yang serius itu? Ya enggak lah. Gua nggak tersinggung lah. Cuman jadi lo memposisikannya gimana gitu? Lo nggak khawatir kemudian orang itu akhirnya punya ekspektasi ke lo gitu? Iya nggak? Pertanyaan lu tuh emang selalu. yang penting kita punya faith kan. Okay. Iman gitu. Gue tuh suka diskusi soalnya, Bib. Gue tuh kan pengen diskusi aja, gue senang ngobrol sama lu. Happy aja. Tapi gitu. itu emang lu dari dulu gitu? Semenjak ketemu lu. Serius? Loh kan karena sensitif kan terkadang. Lu kok nanyanya begitu sih gitu loh. Kalau lu mempertanyakan yang harusnya nggak boleh ditanyakan sih gitu kan. Tapi pertanyaan itu dari dulu lu punya gitu? Gue emang sama bokap gue tanya aja bodo amat soal agama, mau Hindu ke, lah kok ini gini sih gitu ya, kok begini gitu. Nah kebetulan gue ketemu lo, kan maksud gue jarang-jarang kan soalnya sensitif dong. Kan kalau gue nanya gini dia tersinggung nggak ya gitu. Tapi bokap lo pernah marah sama lo? Enggak pernah? Nggak marah, jadi ya teman. Tapi dia jawab juga? Jawab dia. Jawabannya apa? Jawabannya sangat memuaskan sih sebenarnya. Jadi di keluarga gue tuh kirain jawabannya ngapain lu nanya-nanya begitu? Enggak. Justru kapan Anda beneran love? Kamu tadi macet, Bib? Tadi enggak sih, cuman hujan aja. Hujan. Enggak, lu jadi udah pindah rumah sekarang ya, Bib? Udah. Gua sekarang di Jagakarsa. Jagakarsa. Iya, karena kan mau Jaksel juga. Waduh. Oh iya. Berarti gitu sekarang ya? Jaksel. Jadi anak Jaksel. Bener. Tapi gue juga ini sih. Kayak jadi ketika bokap lu pernah nonton konten kita nggak? Iya selalu dong. Oh iya? Selalu dong. Terus? Suka dia? Dia tapi ini sama lo sama agamanya? Sama. Dia tuh apa ya? Aduh, kenapa? Iya kan? Enggak, karena dia tuh punya. Tapi dia kayak lo gitu? Iya, tapi dia punya sarung. Dia di lemarinya ada Quran. Serius? Ya, kayaknya dia mirip lo, Bib. Dia bukan. Maksud gue lu nggak punya Bible juga kan? Tapi dia kayaknya suka baca. Dia suka baca. Dia tuh masih langganan koran. Gila ya zaman sekarang. Itu bukan suka baca, itu gaptek kayaknya. Enggak, maksud gue dia masih suka. Dia tuh misalnya ulang tahun aja kemarin kakak gue yang tadi lu ketemu barusan pulang tuh, itu dia lebih suka dikasih hadiah buku. Oh iya? Suka baca buku, intinya dia tuh suka baca. Suka baca buku, dan ada Quran, ada sarung. Kayaknya dia lebih suka baca. Apa yang membedakan dia sama bapak-bapak lainnya akhirnya? Gua nggak tahu ya kalau di. Karena maksudnya bapak-bapak pada umumnya itu kan kalau ngomongin agama tuh kayak apaan sih lu gitu? Dogma kan, lu harus begini, harus begitu. Iya. Terus juga biasanya relatif tidak bisa menjawab banyak pertanyaan kita gitu kan. Ya. Kalau ini apa akhirnya bedanya menurut lo? Bedanya gue mempertanyakan sejarah. Lo awalnya gimana sih gitu ya? Kok mirip, udah gituin. Oh dia sejawab itu, sesantai itu. Sesantai itu. Let's say misalnya kayak kemarin ada berita nih ya. Wih gila sekarang Arab Saudi udah nggak wajib kerudung gitu ya. Ngobrol kita soal itu kita obrolin. Apa karena pengaruh Barat? Udah maksud gue saya santai itu. Terus kalau ngobrolin kayak lu nggak gereja lo gitu, tarah. Maksud gue. Tapi dia tersinggung nggak kalau lu nggak ke gereja? Enggak. Dia biasa aja udah. Karena dia juga tidak kan. Karena kayak dia juga tahu dia juga tidak. Gitu. Berarti dia kan memberikan saya contoh yang
Tidak. Soalnya kita pernah berdebat dulu zaman gue habis SMA tuh, Bib. Kok dipaksa-paksa ke gereja gitu ya. Oh, ada momen tapi lo disuruh ke gereja. Wajib, Bib. Sama bokap. Pokoknya dulu kalau Sabtu Minggu nggak ke gereja ya dosa banget gitu. Iya. Terutama Minggu ya. Ya, kok lama-lama Anda yang tidak datang, saya sama ibu saya terus gitu. Nah, kalau nyokap keberatan nggak sama lo dan bokap lo? Biasanya kan ibu-ibu itu biasanya soal iman tuh lebih kenceng ya. Kayaknya sih nyokap gue lama-lama sendiri-sendiri juga. Ah, lu mau nggak ke gereja urusan lu deh. Gue mah berangkat. Kalau nyokap gue taat banget, Bib. Sampai sekarang berangkat. Dan dia suka banget konten kita. Menurut dia ya jarang lah ada orang yang kayak lu gitu. Iya. Ya karena Berarti ini kalau login ya sekeluarga berarti. kalau login ya kayak saya saja sih. Kayak saya saja. Kalau ya saya saja. Tapi dia enjoying lah konten kita. Enjoying banget. Iya. Kayaknya itu doang dia enjoying dibanding konten lainnya. Nah, apa lu tapi pertama lu tahu gua dari mana? Lu ya Habib Jafar itu gue inget banget. Itu belum ready ya? Enggak, belum ya? sama. Itu belum ya? Oh ya. Belum. Dia lagi siap-siap. Lagi siap-siap ya? Apa? Gue tuh tau lu Bib dari ini Bib. Awalnya itu pemuda tersesat. Oh iya. Gua- Emang lu banget itu. Enggak, gue kan pernah ngundang Coki kan, Coki sama Tretan dulu. Terus gue ngeliat, ini orang lucu banget ya, terus segala lama ada konten lu tuh yang lu kayak duduk di kayak raja, terus dia mikir, iya, bangsat, saya ketawa. Ini siapa? Ini kok bisa? Nah nggak lama kita kehabisan konten, baru mau bikin Journey of Religion tuh. Itu gue research banget yang kira-kira pertanyaannya tidak menyinggung. Tidak menyinggung. Yang jawabannya tetap dalam. ada soalnya pernah ngundang klien lu gitu Bib ya. Kok kurang asik kayak gitu. Guanya takut untuk bertanya. Kalau sama lu kan nanya aja Nat, orang lu juga awam, lu kan Iya. lu kan nggak tahu, makanya gue nanya gitu. Gue tau lu dari konten itu. Gue juga kemarin beli HP, awalnya dari nanya-nanya tuh. Nanya-nanya, akhirnya gue beli deh. Oke. Kenapa nanya-nanya dulu gitu. Oh itu bahasan analogi ya? Gokil nih Habib, gue bilang gokil. Ilmunya tinggi tapi santai kalau kata gue. Sama ininya lu akhirnya tertarik. Login. Maksud enggak bukan. Tertarik bikin konten serius tuh apa nah? Maksudnya lu sebelumnya kontennya kan ya udah ngobrol-ngobrol cuman kan. Ini kan tiba-tiba Journey of Religion. Iya. Gua nonton, itu dari mana tuh? Gue nonton ini, Beb. Apa namanya? Morgan Freeman. Oh iya. Judulnya Story of God. Iya. Cuman kan kalau dia kan sponsornya BBC ya. Iya. Jadi misalnya yang Islam dia ke Arab, yang Hindu dia ke India, dia keliling itu. Enggak, tapi lo memutuskan untuk gua ambil konten ini nih. Ini itu kan jauh banget kayak gua tiba-tiba ngonten apa gitu kan yang jauh banget dari gua kan. Kayak lu murtad gitu kan jauhnya. Iya. Jauh itu kan. Nah, gue juga juga sih kayak itu lebih kayak gua bermain musik gitu kan. Iya, Satu iya. yang nggak kebayang atau konten gerbek rumah. Iya, Itu nggak kebayang banget sama gua. Nah, yang lo tuh tiba-tiba akhirnya kebayang apa? Oke, lo terinspirasi gitu dari Morgan Freeman. Tapi kan akhirnya lo milih untuk jadi konten lo. Karena waktu itu gue melihat, jadi gue lagi syuting film di luar, nggak bisa tidur, gue nonton si Morgan Freeman sampai habis dalam hati gue, ini relate banget ya sama di Indo gitu loh. Iya. Di Indo kan kayak ada balapan liar ya, kayak wah yang bener ini. Iya. Ayo kayak wah kayaknya sekali-kali positif kali ya. Iya. Cuman garapnya gimana ya biar tidak sebudgeting semahal itu kan harus keluar kok. Ya yang paling mahal ya Bali ya. Karena kita kan di sini Bali ya. sulit kan. Jadi gitu. kan sekalian jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Iya. Ya mulainya dari situ. Semoga ini bisa jadi apa ya? Bisa jadi next level gue juga sih. Pertama bikin konten baru, kedua gue juga pengen tahu tanggapan masyarakat. Lalu gue nyoba, makanya episode perdana yang gue tayang kan yang mayoritas, Iya. ya kan? Iya. Yang gue nggak sangka adalah yang mayoritas itu malah berterima kasih ke minoritas. Bang, thank you ya bang ya. Gue nggak pernah sholat jadi sholat. Oh, iya. Gue yang nggak tahu ini jadi tahu. Gue kaget banget, Dit. Itu komen gue Kaget tuh- karena
seharusnya kontraproduktif nih. Seharusnya sebaliknya harapan gue. Ada tapi memang segelintir orang, kenapa sih lo sama dia? Adalah, ini kan begini-begini. Cuman 5%, 95% gua lihat. Itu maksudnya dari server lo tuh yang gitu. Server lo. Oh, server gua. Server lu tuh sampai thank you bang udah ngewakilin gua, Ya, thank you bang. bukan, kalau yang bilang ngapain lu sama dia sih? Itu berarti dari server lu. Server lu juga dong. Oh iya. Iya, ada Kalau di- dari server gua apa keberatannya? Kalau dari server lu kayak Kayaknya ngapain sih kalau- ngasih panggung ke orang Islam. Enggak, kalau dari server gua bukan saya membanggakan ya, malah justru kayak gila, gua non muslim, gua menikmati banget perbincangan ini. Tapi lu takut nggak Nat? Enggak, Sama sekali nggak takut. enggak gua. Kayak Gua punya iman, Bib. Faith. Gue suka Nggak- diskusi nggak takut kayak yaudah akhirnya nih orang jadi terinspirasi nih untuk masuk Islam misalnya. Ya. Lu gak ada kekhawatiran gitu? Enggak sih gua. Gua malah happy aja kalau dia happy. Contohnya yang ini, abis itu yang paling gue suka adalah konten Katolik, Romo. Itu Romo di Menteng. Begitu konten itu keluar, yang tadi katanya dia ikut misa online cuma 70 orang, jadi 1000 bib tiap minggu. Serius? Demi Tuhan, mati gua kalau gua. 1000 ya? Sampai apa? Makasih, gua nggak nyangka banget. Oh iya? Dia tuh yang jadi ikut misa online dia 1000 dari cuma 80 gara-gara konten itu. Makanya Iya. ternyata tuh kan gue udah bilang Romo kalau agama mah dibawa asik aja, nggak usah yang tahu kan. Iya. Akhirnya dia juga wah ternyata berdampaknya segitunya. Iya. Apalagi gue bikin konten sama lo yang kedua tuh yang di kantor gue sebelumnya tuh Bib. Iya. Itu impactnya menurut gue lebih, gue tuh seneng malah. Iya. Even nanti yang Kristen mau ke Islam, gue mah happy kok. Oh iya? Asalkan lu nyaman, kalau bisa jangan sih. Tapi gue happy lah kalau ngeliat orang, oh impactnya bagus ya. Impactnya jadi orang yang nggak tahu jadi tahu. Iya. Paling yang kadang-kadang suka itu adalah, wah lu itu kan menurut kalian. Nah itu ada tuh Bib. Harusnya lu ke yang ini kayak ya standar. Oh iya, itu. Ada kalau itu Bib. Itu udah pasti itu. Udah pasti. Ya lu mengalami itu nggak kalau lagi ceramah di daerah gitu? Ada Iya, nggak yang Pak. pernah menentang lu Bib? Menentang. Maksud tidak setuju dengan argumen lo. Misalnya lu ngomong A, ya begini. Oh enggak dong, ada nggak lu pengalaman? Iya. Gue tuh penasaran. Karena kan lu Ada kalau memang pertanyaan-pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan emang yang di persimpangan pendapat gitu. Oke. Kayak pertanyaan lu awal dulu ke gua tuh soal musik halal atau haram, Ya. atau merayakan Maulid boleh apa enggak. Itu pasti ada aja pertanyaan-pertanyaan yang ngarah ke sana. Oke. Atau nanyain tentang fenomena-fenomena yang lagi rame. Apa? Nah, gue tuh biasanya cenderung nggak ngejawab ke fenomenanya, tapi gue ngejawab ke apa sih pesan yang bisa kita ambil dari fenomena ini. Oke. Karena menurut gue kalau kalau kita jawabin fenomenanya, akhirnya jadi kalaupun ada manfaatnya itu cuman di lingkup fenomena itu doang. Iya. Tapi kalau gue bahas umumnya, jadi akhirnya pelajarannya jadi gede kan? Iya. Oh gitu. Tapi karena kayak gimana ya? Kalau gue Kan berarti ngerasain fans lu tuh anak-anak muda kebanyakan. 18 sampai 34 sih kalau di YouTube datanya. Oke. Kalau lu lagi dakwah, yang pada nonton lu dengerin lu ceramah lu itu kebanyakan apa? Ibu-ibu kah? Kan ada tuh yang emang disukai ibu-ibu. Enggak, gue itu anak muda sampai ketika gue ambil program sahur di Trans 7 selama sebulan. Iya. Nah sejak itu gue mulai tuh disapa-sapa, dimintain foto sama Ibu-ibu. sopir truk, Oh. ibu-ibu. Iya. Pokoknya generasi tua tuh. Tapi sebelumnya nggak kenal. Oh. Malah biasanya sebelumnya kayak anak muda nonton gua gitu di YouTube terus ditegur sama orang tuanya. Nonton cengengesan terus, nonton dakwah seolah-olah, ini padahal lagi dakwah gak percaya tuh. Nah sekarang banyak tuh orang tua yang mulai justru sadar tuh. Iya. Akhirnya, Habib seneng anak saya nonton Habib, nggak nonton hal-hal yang aneh-aneh gitu. Oh. Padahal gua aneh juga. tapi akhirnya apa? Kayak apa ya? Kayak banyak tuh gua ketika ketemu orang tua, dia datang ke gua, Bib, anak saya pengen foto sama Habib, boleh nggak?
Karena si anaknya kan mungkin gengsi atau gimana, malu kan. Nah, biasanya orang tuanya yang mintain. Gue sekarang tuh ada di momen yang sering banget. Atau bahkan gue pernah orang tua nyuruh anaknya foto sama gue, padahal si anak ini gak kenal gue. Terus foto, terus dia gini kan, khas orang tua kan, foto. Terus dia foto, cium tangan Habibnya, cium. Si anaknya kan, hah, ini saya berada di universe mana ini? Tapi dia ya udah gitu. Iya. Tapi gue nggak ngasih gitu. Iya. Dan itu orang banyak kan, Habib enak dicium tangannya. Dia nggak tahu aja. Padahal ya ada beberapa orang tuh kayak tokoh agama itu kadang tangannya dibiarin dicium bukan karena dia pengen. Tapi karena dia udah capek buat narik-narik gitu. Karena gue tuh hampir setiap selesai acara yang gede-gede, gue kan narik-narikin tuh kalau mau dicium tangan. Pasti tangan gue kenapa-kenapa. Kayak luka itu udah pasti. Oh. Karena kan ada yang kukunya panjang, ada yang pakai cincin. Jadi sakit pasti Kak. Ada yang ngeremes banget, ada yang narik. Jadi akhirnya orang daripada gue capek, ya udah kasih aja. Ada yang pakai kalung salib nggak, Bib? Salib gitu? Ada sih. Gue dulu awal-awal di mana ya? Di Semarang. Jadi dulu tuh gue punya gini acara ketemu sama orang-orang yang suka dengerin YouTube gue. Pas YouTube gue masih dikit. Biasa kan orang pengen sok famous. Pengen diajak foto orang. Iya. Dan akhirnya ya udah, gue ke Semarang tuh ada acara undangan sama bini gue tuh awal-awal nikah. Terus gue bilang, ayo yang mau ketemu gue. Ya. Akhirnya ketemu tuh ada 400-an orang. Iya. Gila gitu. Wah, gue. Terus gue kan, iya. Apa gue bikin agama baru? Atau gue bikin sekte iya. gitu. Nah akhirnya itu ada cewek di depan Chinese pakai rok pendek, pakai tank top gitu, duduk di depan gue, blek di paling depan. Anjir. Mas gue ceramah. Gokil. Iya. Dan dia besoknya langsung login. Nah, gue gak tahu. Ada urusan. Loh, dia duduk depan pakai tank top. Iya. Besoknya langsung. Gue gak tahu. Cuman ada beberapa kali gue ditanya, boleh nggak saya nggak berkerudung dengerin ceramah Habib atau Habib? Ada. Tapi ya gue bilang justru fungsi dakwah itu bikin yang kurang baik atau belum baik menjadi baik, dan yang sudah baik menjadi lebih baik gitu. Iya. Jadi lu nggak apa-apa nggak bawa kerudung, yang penting bawa akal dan hati. Yang bahaya kalau ide itu tapi nggak bawa akal nggak hati tuh yang repot. Pernah lu temuin, Bib? Nggak ada. Kalau offline nggak. Tapi kalau online iya. Orang yang emang bener-bener nggak pakai akal, nggak pakai hati. Gitu. Ini bukan soal beda pendapat, tapi soal jahat aja sih. Iya kan, kata-katanya jahat. Iya. Oh gitu. Iya kalau dan menurut gue sih kayak orang kalau sama lu kan ya udah lah ya. Iya. Karena begitu. Kalau sama gue kan ada kayak ekspektasi gitu. Gue harusnya begini. Iya. Yang bikin ribet gue gitu. Berarti citra gue aman ya, emang begitu gitu kan? Makanya gue tanya tuh kan tadi, lu gak takut resiko itu kalau lu ngobrol sama gue, sama tokoh-tokoh agama, akhirnya orang mulai kayak berharap sama lu untuk menjaga omongan, menjaga sikap? Enggak sih. Enggak peduli. Enggak peduli gue. Enggak peduli gue. Tapi banyak kok yang ngirimin surat Injil kan. Tenang, gue balas. Masih saya baca kok, aman. Namanya juga orang belajar dan diskusi, masa nggak boleh? Tapi nggak tahu. Tapi mulai. Kalau dari orang yang lo kenal, ada yang sampai khawatir gitu? Enggak ada. Enggak ada. Karena udah tahu lah ya. Karena udah tahu lah, ini kan namanya juga belajar. Waduh, belajar diskusi. Ya udah, gue cuman pengen. Karena gue jarang ketemu Habib kayak lo aja sih inti. Jadi gue interesting buat ngobrol. Maksudnya kalau misalnya kita nggak direkam nih, wah kita ngobrol kan bisa ngopi 3, 4 gitu kan. Maksud gue ya seru, Bib. Gue tuh suka ngobrol. Dan ini nggak lo kayak betul-betul nggak nyiptain benteng nggak di diri lo. Misalnya ya, suatu hari
kalau gue emang misalnya ya yakin sama agama tertentu, yaudah gue mau masuk. Atau lo tipikal ya harus jaga gitu. Apa? Kalau gue kan Emang ada bentengnya kalau lu ya? kalau gue Sangat ada bentengnya. agak berat sih. Ya, gua ya. Kalau jadi non muslim, masa Habib non muslim? Kalau lu bener-bener ini enggak? Wah, nggak ada orang ya? Orang sih. Gua nggak tahu lo Bib, jujur. Gua kan masa pencarian aja sih. Tapi dengan sekarang gua masih yakin. Tapi lu menghayati nggak tuh, Nah? Maksudnya lu yaudah ini cuman konten yang menarik, mengedukasi, atau lu juga menghayati obrolan lu itu dengan orang? Gue semenghayati itunya tidak, tapi gue learning dan tahu. Nah, kayak yang mungkin anak uji berat nih gue. Ini Bib kayak 30 tambah 20 50. Nah, gue tadi kan nggak tahu gitu misalnya 30 tambah 20 50 ya. Nah, kalau gue ngobrol sama lu, gue sukanya itu aja. Yang gue nggak tahu, gitu ya. Gitu ya gitu loh. Kan kalau nggak tahu jadi judging kan. Nah, kan saya pikir Anda teroris ya, gitu dong. Stigma gitu dong. Stigma, stereotipnya. Stereotipnya gitu dong. Wah, kok di Prancis ada bom gitu. Tapi kalau kita nggak ngobrol, ya kan saya jadi nggak tahu. Makanya setiap ngobrol sama Anda, waktu tidak cukup lah 5 jam, 6 jam. Ya. Biar tahu gitu loh. Biar tahu. Dan ternyata gue bisa bebas bertanya aja gitu, Bib. Tanpa ketersinggung misalnya soal Tuhan, soal larangan ini. Oh sebenarnya gitu ya. Berarti memang orang-orang tertentunya aja yang nggak beres nih, ada yang nggak beres gitu. Iya sih. Makanya gue suka, Bib. Gue ngobrol sama Romo suka. Iya, pokoknya dengan semua tokoh agama. Suka dengan, ya kalau sama Romo nggak suka kan ada. Agak kan aneh. Question mark ya. Kan Ada apa itu ya? servernya di sana ya. Servernya di sana gitu. Cuman ya memang server ini kok. Tapi yang maksudnya walaupun satu server ada aja kan yang kayak emang orang itu nggak ketemu nih gua kalau ngobrol sama dia nih. Walaupun satu server ada aja tuh kayak gua ngelihatnya orang ngeselin tuh ada di mana-mana. Gitu. Ada Bib, ada yang terlalu sekaku itu kan. Iya. Nah, kita ngobrolin apa ntar? Kita ngobrolin apa ya Bib? Ntar kita ngobrolin. Pertama di konten lo gua ngapain? Paling pertama kita jokes aja lah about. Gak usah. Tapi gua nggak tahu ya. Kenapa setiap kita bikin konten orang kan pengennya serius ya. Tapi bridgingnya bercanda dulu lah. Iya, bridging kita santai dulu baru banyak hal-hal yang pengen gue tanyakan tentang ketuhanan. Kalau menurut gue, orang itu ingin dengerin gue sama lo ngobrol tuh justru hal-hal yang serius. Iya, gue setuju. Maksudnya di channel lo. Iya. Mungkin di tempat Boris nanti asik tuh kalau bercanda. Tapi kayaknya kalau di channel lo justru yang serius-serius. Makanya, padahal channel waktu itu kita ngobrolin soal apa Tuhan. Channel yang non Muslim. Iya kan, aneh banget ya. Tapi ada yang pernah ngobrol ke lo ini nggak? Kayak, wah saya ini jadi tertarik sama Habib. Kebanyakan gini Bib, gue aneh deh, gue kan non Muslim ya. Kok gue nonton sejam ya? Banyak. Oh iya. Cuman sebatas itu gitu loh. Justru kebanyakan dari server Anda yang kayak, makasih bang. Itu yang selalu gue pikirin kalau tidur gitu dalam hati gue. Wah gokil berarti. Makanya gue tuh sukanya tuh kadang happy ya kalau kita bikin konten ada impact yang baik. Happy aja impactnya gitu. Di hal yang paling penting kalau di Islam tuh. Karena itu kan tentang iman. Iya. Tentang iman. Dan iman itu udah pasti gak bisa diwarisi. Dan gak bisa ikut dari orang lain. Dia harus betul-betul dari dalam diri kita. Orang lain hanya nge-trigger aja. Lo bisa belajar dari orang lain. Tapi harus lu cari tuh titik di mana iya gue yakin Tuhan tuh ada. Nah, iman tuh harus gitu, dia harus berdaulat tuh. Nah, gue sukanya konten kita itu sering bikin orang akhirnya ngeh, oh iya. Tuhan itu ada gitu. Walaupun ada yang cuman sepersekian detik gitu. Iya. Setelah itu dia akhirnya ya udah lupa lagi atau ragu lagi. Tapi kan paling enggak kita ngasih momen di mana sepersekian detik orang itu betul-betul yakin akan keberadaan Tuhan dan menurut gue itu amazing banget sih. Iya kan, dari 250 juta orang loh yang di Indo, maksud gue dia merasakan puasnya iman, merasakan seorang yang sedang
dalam keadaan iman, karena iman itu kan naik turun kalau di Islam. Nah, kita kalau paling di nggak Islam, pernah, iya. Di lain juga kok. Iya, naik turun, naik turun. Iya dong, Iya. naik turun. Naik Kadang kalau lagi susah kok berdoa, kalau itu lupa lu ya, Iya, gitu kan. iya. Itu juga terjadi dong di Islam. Iya. Iya. Tapi Habib enggak dong. Sama lah. Oh lu juga Habib? Iya, semua orang sih kecuali Nabi Muhammad tuh ya naik turun lah. Iya. In the reality emang kadang naik. Biasanya diagramnya itu bertentangan dengan diagram keadaan ekonomi kita. Kalau keadaan ekonomi kita turun, iman kita naik. Ingat Tuhan. Kalau iman kita, kalau ekonomi naik, iman biasanya turun. Oke. Jadi lupa sama Tuhan tuh. Manusiawi ya. Kayak gini jadi. Tapi gue dari berawal gue pikir kalau seorang Habib itu ya selalu imannya di sini gitu. Tapi kadang juga ada naik turunnya ya. Iya sama kan. Maksudnya ya Habib tuh manusia pada umumnya aja, cuman dia dapat satu gift dari Tuhan bahwa dia keturunan Nabi Muhammad. Iya. Dan itu bukan gift yang hanya didapatkan oleh seorang Habib. Setiap manusia itu kan pasti dapat giftnya masing-masing. Betul. Ada yang dapat gift bahwa dia keturunan kiai, disebutnya Gus. Ada yang dapat gift bahwa dia keturunan orang kaya, keturunan raja. Ya setiap orang menurut gue ya punya giftnya masing-masing. Kalau keturunan orang India kayak seperti saya gimana? Iya. Itu gift nggak ya? Gift dong. Minimal bulunya banyak ya, Iya. gift ya kan? Nggak perlu pakai obat brewok dia. Nah, iya kan? Menurut gue, kalau gue yang meyakini setiap apa yang diberikan Tuhan itu gift tuh. Iya. Maksudnya pasti ada sesuatu. Karena itu gue tuh ngelihat kayak gue ya, gue concern dengan kehidupan gue. Nah, gue belajar tentang hal ini. Karena menurut gue tanggung jawab pertama dan utama gue itu mempelajari gift yang Tuhan beri ke gue untuk gue bisa mensyukurinya. Iya. Jadi sebelum lo belajar tentang hal lain, apa yang Tuhan kasih sebagai hadiah kepada kita itu yang paling penting agar kita mudah bersyukur gitu. Oke. Dan setiap kita harus menerima gift itu dan tidak pernah iri kepada gift orang lain. Iya. Karena yang menjadi iblis akhirnya terkutuk itu karena dia iri kepada gift yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam kan? Berupa kemuliaan di mana iblis suruh sujud. Ya. Tapi iblis nggak menerima itu, dia rasis. Gue dari api, dia dari tanah. Akhirnya dia terkutuk tuh. Nah menurut gue daripada orang kayak kenapa dia begitu ya? Kok kita gini aja ya? Padahal yang gini aja dihadapin oleh orang lain. Sedangkan kok gitu? Karena lo nggak tahu aja sisi lain dari orang itu. Iya, dia dapat gift dalam urusan ini, tapi dalam urusan itu kan nggak misalnya gitu. Cuman lo kayak karena nggak ngelihat keseimbangannya aja, karena mata lo tuh sangat terbatas. Gitu. Iya. Kayak gini lah ya. Gua ngeliat tuh kalau konten-konten entrepreneur aja, selalu kan yang banyak dieksplorasi sisi-sisi keberhasilannya. Iya. Ribuan kali gagalnya tuh kan nggak pernah dieksplor. Iya. Padahal, nah akhirnya orang nganggep seolah-olah hidupnya orang itu beruntung, bukan karena orang itu berusaha. Gitu. Iya. Nah itu yang bikin akhirnya orang kehilangan kontrol, kayak iri dan lain sebagainya. Penjual mimpi ya. Penjual mimpi. Lihatnya udah di situ aja. Iya. Makanya Login. Enggak. Makanya Tuhan itu nggak jualan mimpi. Iya. Karena itu agama itu nggak cuma ngajari dan menjanjikan keselamatan di akhirat, tapi juga kebahagiaan di dunia. Iya. Kalau di Quran tuh manusia ketika masuk surga ada momen-momen di mana dia bilang, wah ini kebahagiaan yang ultimate yang dalam versi kecilnya pernah gue rasain nih pas di dunia. Iya. Biar manusia tahu bahwa kalau lo nyembah Tuhan, udah pasti lo selamat di akhirat, karena di dunia aja lo dibikin bahagia kok sama Tuhan. Iya. Nah itu
Tapi gue tuh selalu ngobrol juga Beb sama teman-teman gue yang begajulan ya. Ada yang muslim, ada yang non muslim, ada yang tidak sama sekali. Kayak maksudnya itu kan realita terjadi banyak dong. Nah kayak udah kayak pernah ke akhirat aja loh. Iya. Kebanyakan gitu. Ya udahlah, yang penting gue di sini aja dulu bahagia versi gue. Malas gue denger yang akhirat. Kalau gue ngomong lu kalau ada begitu gimana lo? Kayak lu pernah ke akhirat aja sih. Emang gue gak pernah ke akhirat, tapi akhirat pernah datang ke gue gitu. Iya. Tapi lu sering kan denger orang ngomong gitu kan? Iya kan? Gue emang gak pernah ke akhirat, tapi akhirat pernah datang ke gue. Dalam artian, gue pernah kok tidak bahagia dengan duit banyak dan bahagia dengan gak punya duit. Itu kan artinya akhirat yang nyamperin gue. Gue pernah tuh dapat duit tapi gue suntuk. Ya. Dan pernah gue nggak punya apa-apa tapi cengengesan sama teman-teman gue gitu. Iya. Bareng. Artinya emang kita nggak pernah ke akhirat gitu, tapi akhirat pernah datang ke kita gitu dalam berbagai wajahnya. Misalnya kita nggak pernah tahu nanti orang baik itu beneran masuk surga apa enggak di akhirat. Tapi kita tahu bahwa orang baik itu hidupnya mujur di dunia gitu. Enggak, iya. Artinya dia nggak belangsak gitu. Dan gue tahu bahwa orang yang nggak baik hidupnya jadi belangsak gitu. Iya. Mungkin dia punya harta, punya kekuasaan, punya apapun, tapi itu kok dia hidupnya belangsak. Makanya kalau di Quran itu sepertiganya atau bahkan 2/3 isinya kisah-kisah tuh, cerita-cerita untuk kita ambil pelajaran bahwa meskipun lu belum ke akhirat, tapi udah terbukti orang yang nggak pro akhirat itu apes di dunia, orang yang pro akhirat itu mujur di dunia. Oke, itu ada tuh di Quran? Iya ada, kan cerita kayak Fir'aun, kemudian Korun. Ya. Oh jadi, gitu. Ngomong-ngomong daripada gua tuh selalu gini. Gua tuh selalu setiap mau syuting kan ngobrol-ngobrol dulu dan menyayangkan hasil obrolannya. Karena biasanya hasil obrolannya kayak sekarang ini seru banget. Loh, jadi maksudnya iya kan? Kita tuh kayak justru lebih bisa ultimate saat santai dan justru jadi tipis dapatnya saat kita tegang. Oh, benar. Makanya ini sekarang ya udah, karena ini udah sebenarnya gue dari tadi udah mulai. Gue biar dapat yang dalam aja. Nggak apa-apa lah. Tapi nggak salah ngomong kan? Enggak. Kan kalau off cam kan suka. Nanti beberapa kalau mau lu take out, ntar gue kasih ke lu filenya dah. Take out apa lock out? Lock in kalau. Lock in. Oh, iya. Sudah. Kita syuting di atas. Iya, mulai. Dasar Anda ya. Candid Anda itu ternyata.